Mengapa AI itu harus digunakan ketika membuat blog? Nah, di sini AI bisa menjawab. Jadi aku buat point of view dari AI, dia menjawab. Blogging menggunakan kecerdasan buatan atau AI adalah cara revolusioner bagi pembuat konten untuk mengoptimalkan blog mereka dan berinteraksi dengan pembaca. Dengan memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan, blogger dapat yang pertama peningkatan produktivitas, yang kedua tata bahasa yang lebih efektif, 3 pengurangan biaya, 4 analisis sentimen, 5 optimalisasi kata kunci, 6 personalisasi. Dari sini ada beberapa hal yang ada di Sabda yang aku oke dari sisi AI, ada yang kurang tepat. Karena itu aku juga buat point of view dari saya sendiri. Plusnya menggunakan AI dalam pembuatan blog karena dapat membantu penulis dalam mencari referensi penulisan ketika sedang buntu atau dikejar deadline. Ya kan sering, ya aku pribadi sendiri kan sering juga waktu harus ngerjakan A, B, project A, project B, masih harus mikir blog, kadang kan ada kalanya butek dan buntu. Atau pas butuh cepat dan harus upload blog. Nah, ini plusnya adalah menghemat waktu, efisiensi, memberikan ide, optimize dari SEO atau keyword, memberikan sudut pandang yang lain, bisa juga jadi contoh atau referensi. Jadi ketika aku minta tolong AI untuk membuat blog itu, bisa jadi referensi. Namun kelemahannya adalah ketika membuat blog dari AI itu kita harus sering cek cross check dan juga kurasi, karena ada beberapa hal yang nggak tepat dan itu sering terjadi, setiap kali terjadi sih. Terus sudut pandang AI itu tidak bisa menggantikan sudut pandang penulis. Dan yang ketiga, perlu adanya kombinasi AI atau tools lain. Misalnya penggunaan dari Perplexity dikombinasikan dengan tools AI writer yang lain. Nah, ini adalah disclaimer dulu, aku membuat PPT ini berdasarkan timeline aku coba-coba. Yang pertama ini kan aku kemarin coba buat blog. Ini pembuatan blogku pertama kali menggunakan AI Perplexity pakai yang upload file. Jadi aku upload file, ngunduh dulu PPT, AI dan strategi prompting. Terus tapi harus dengan bantuan juga yang aku bilang kombinasi tadi. Jadi karena dia itu ada batasan untuk upload file, dia tidak bisa lebih dari 15 MB. Jadi harus dikecilkan dulu ukurannya, di resize. Aku pakai yang small PDF untuk meresize. Nah, setelah di resize aku upload, aku minta untuk bantu buat blog. Nah, ini hasilnya, jadi teman-teman bisa coba cek di blog AI dan strategi prompting. Nah, ini contoh kedua yang aku buat menjelang TED. Jadi ini aku kan sekaligus juga membuat blog untuk yang AI dan media Kristen. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi aku masukkan dulu filenya, lalu aku pakai smallpdf.com untuk kompres dengan promptnya bantu saya untuk membuat blog berdasarkan data PDF yang saya berikan judul yang menarik sesuai SEO dan tema acara yang tercantum pada PDF dengan format sebagai berikut. Ini pertama kali waktu aku belum tahu ada trik lain, jadi masih bener-bener aku ngasih ini kayak sekedar conversation biasa. Hasilnya seperti ini, jadi dia benar-benar ngasih ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, call to action, jadi benar-benar urutan, nggak langsung dalam bentuk paragraf blog. Selanjutnya aku juga coba dengan cara yang sama itu ke Ritir AI. Nah, di Ritir AI ini yang aku bilang perlunya cross check. Di sini kalau teman-teman lihat ini kan ada ILSA. Sebenarnya aku kan maksudku dari masukkan keyword ILSA itu kan Yayasan Lembaga Sabda, tapi yang aneh di sini adalah jadi your local shopping assistant. Nah, itu kan perlu banget untuk di cross check ulang, dan ada beberapa kata yang nggak pas, apalagi sampai ada memberikan pengalaman belanja online, itu dari mana kita belanja. Nah, itu berarti kan sudah nggak pas.
Mungkin karena katalog itu sih, jadi dia belanja online. Nah, terus aku juga karena yang di Ritir ini kan keunikannya kita bisa minta dia untuk membuatkan berapa variasi. Nah, sekali aku generate, dia akan keluar 2 variasi ini selama nggak melebihi batas free-nya, karena sebulan itu cuman free 30.000 karakter atau gimana. Tapi akan renewal setiap bulannya. Nah, terus hasil yang kedua ini dia ya sudah agak lumayan, cuman ada Sabda Foundation mana ya? Ini pas salah ini pokoknya ada juga yang Sabda Foundation sih, tapi ini yang mending, masih lebih baik daripada yang nomor 1 ini. Enggak, ya tetap melenceng tapi enggak terlalu jauh-jauh banget sih. Paling cuman ada beberapa kata lebay. Kalau kita pakai AI itu biasanya akan ada beberapa kata-kata yang menurut aku lebay untuk blog komprehensif bla 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 itu. Nah, ini. Terus selanjutnya, nah ini contoh yang aku buat pakai Ritir tapi dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah aku cek dulu PPT-nya dari yang kemarin itu. Aku ambil poin-poinnya, misalnya waktu itu Pio bahas apa, terus Roden bahas apa, terus Elan bahas apa, atau siapa, pokoknya yang presentasi itu bahas apa aja, itu poin-poinnya aku masukin ke sini, section topik ini. Jadi ada pembuatan katalog Paskah, AI untuk konsistensi karakter, penggunaan AI. Nah ini aku cantumkan karena nggak kelihatan di sini, jadi ada ini. Dan aku jelaskan juga bahwa Yayasan Lembaga Sabda dalam kurung ILSA, supaya nanti nggak jadi your language apa tadi itu. Terus juga penggunaan AI yang membantu pembuatan katalog Paskah, AI dan konsistensi karakter. Penggunaan AI menolong dalam membuat desain grafis, tools AI yang bisa digunakan untuk desain. Nah, hasilnya itu jadi lebih baik. Dia bisa menyebutkan tools apa aja yang dipakai, Adobe Illustrator, Canva. Terus juga dari segi tata bahasa, aku lebih suka Ritir karena dia bahasanya nggak terlalu lebih-lebihkan, lebih benar-benar pas untuk orang yang blogging. Cuman memang masih perlu untuk diedit kalau misalnya ada yang nggak pas, dan juga untuk penambahan kata ganti saya. Jadi dari sisi penulis itu perlu masih dimasukkan. Tapi secara keseluruhan untuk bahasanya jauh lebih baik daripada menggunakan AI yang lain kalau itu dari sisiku. Nah, ini setelah aku dapat yang keyword tadi dari masing-masing presentasi, aku coba lagi untuk aku masukkan cara tadi ke Perplexity dengan ini kata kunci yang sama. Lalu aku kasih buatkan saya blog 1500 karakter berdasarkan case di atas, berikan judul yang menarik. Nah, di sini hasilnya lebih baik daripada yang pertama tadi. Cuman memang masih dalam bentuk poin-poin, jadi nggak bisa bentuk dalam paragraf blog. Tapi mendingan sih dari yang pertama. Terus aku juga coba menggunakan White Cream AI. Di sini aku kurang suka White Cream AI ini karena dia lebih ke bahasa artikel. Mungkin kalau misalnya untuk membuat artikel akan lebih pas daripada untuk membuat blog. Tapi beberapa kata-kata atau keterangan ini masih bisa dipakai untuk ide kita mengembangkan blog. Jadi nggak sepenuhnya nggak bisa dipakai. Begitu juga dengan Brightsonic. Brightsonic itu juga bahasanya lebih ke artikel. Tapi ya itu balik lagi ada beberapa kata yang masih bisa dikembangkan untuk jadi blog. Nah, itu yang aku coba karena itu beberapa tools AI yang aku temukan dan gratis. Memang meskipun ada batasan per bulannya, tapi paling tidak masih dapat gratisan. Kalau yang lainnya benar-benar sudah nggak free sebenarnya. Kayaknya aku lihat Simplified itu bagus, cuman memang berbayar, dia nggak bisa free. Nah, untuk yang terakhir aku lihat ada quotes yang menarik. Artificial intelligence is what we don't know how to do yet. Jadi memang AI itu membantu kita untuk mencari referensi ketika kita nggak tahu, bingung mau buat apa atau akan bagaimana.
Tapi dibalikkan lagi ke Alkitab, apapun yang kamu lakukan, perkatakan atau perbuatkan, lakukan semua itu untuk dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur pada Allah Bapa melalui Dia. So, thank you.